Selamat bergabung di channel Tarot Aja. Kali ini kita akan membahas tentang tarot mimpi. Mungkin beberapa teman sudah pernah mendengar atau melakukan hal ini, menghubungkan antara kartu tarot dengan analisa mimpi. Kita tidak akan menggunakan beberapa pendekatan yang sudah tradisional, yaitu pendekatan yang kira-kira kalau Anda mimpi apa lalu maknanya sudah sebegitu doktriner. Kalau mimpi jam sekian misalnya puspo tajem, maka secara kebiasaan atau kearifan lokal akan dianggap menentukan seluruh perjalanan hidup. Kali ini kita akan mengembangkan hubungan antara kartu tarot dengan mimpi. Langkah pertama, Anda harus menyiapkan catatan terlebih dahulu, semacam buku agenda. Tidak usah terlalu bagus, tetapi yang penting buku itu berfungsi untuk mencatat beberapa hal kaitan dengan mimpi. Langkah kedua, sebelum tidur malam atau tidur yang sekiranya punya jadwal yang tetap yang membuat Anda rileks, saya sarankan memang tidur malam. Sebelumnya sekitar 1 atau 3 menit lakukan meditasi. Kami sarankan meditasinya mirip dalam pose di video ini, yaitu yoga nidra, meditasi tidur atau meditasi yang memujur kaku seperti mayat. Lalu batinkan di dalam diri Anda, aku akan ingat mimpiku, I will remember my dream. Batinkan itu, lalu kemudian rilekskan tubuh Anda, tangan terlentang, tubuh terlentang, tangan ada di samping kiri kanan tubuh, rileks, kemudian tidurlah dengan tenang. Anda bisa melihat dalam pose video ini, Anda cukup menyadari napas saja, hanya napas. Setelah Anda tidur cukup, maka ketika bangun tidur Anda mengisi catatan. Saksikan di dalam layar ini, di dalam layar video ini ada catatan tanggal. Anda isi tanggal, misalnya tanggal 27 Februari tahun 2021. Jam mimpinya sekitar jam mimpi sekitar jam 12 malam atau jam 3 pagi. Anda bisa menulis itu sedemikian rupa, seingatnya saja. Lalu judulnya juga bebas, misalnya ini mimpi panik. Dalam video ini contohnya adalah kepanikan yang dialami oleh seseorang ketika dia sedang tidur dan kemudian bermimpi. Langkah kedua, ketika Anda melakukan pencatatan setelah bangun tidur, kategorikan semacam ini. Anda bisa lihat dalam video ringkasan mimpi secara berurutan. Pertama misalnya, saya bersama keluarga pergi ke Surabaya. Kami bermalam di hotel. Tiba-tiba putri saya berjalan kaki menjauh dari tempat kami bermalam. Saya berusaha mengejar namun kehilangan jejak putri. Putri ini adalah anak dari pemimpi. Saya berusaha mencarinya dan tiba-tiba satu keluarga itu termasuk pemimpi berada di lantai 19. Perhatikan angka 19. Saya masuk ke pintu lift dan turun ke lantai 9. Lalu saya merasa sangat panik, napas tersengal-sengal dan seterusnya. Berikutnya Anda bisa lihat di dalam layar ada kategori catatan, yaitu emosi dan perasaan awal saat bangun tidur. Contohnya, awalnya saya merasa panik lalu lega karena saya cepat menyadari semua ini hanya mimpi. Lakukan terus ke pencatatan berikutnya. Perasaan secara keseluruhan terhadap mimpi. Contohnya, saya harus lebih berhati-hati dalam menjaga seluruh apa yang telah dikaruniakan Tuhan. Ini contoh bahwa orang yang bermimpi ini mengalami goncangan kuat dan responnya secara batin dia ingat dengan Tuhan. Dan kemudian ingin menjaga sesuatu yang sudah ada melekat pada dirinya. Berikutnya, Anda tulis kategorinya. Anda ingat-ingat, apakah ada gambar atau sosok seseorang atau perasaan yang menonjol dalam mimpi. Contohnya, ada seseorang yaitu putri dan juga anggota keluarga yang lain yang ikut pergi ke Surabaya. Kemudian ada gambar tentang ruangan, ada lokasi penginapan, hotel, lift, ada ruangan hotel yang bertingkat dan seterusnya. Lalu juga ada satu gambaran perasaan merasa sendirian, tidak ada yang menolong atau mengejar. Ketika dia mengejar si putri, sang pemimpin ini tidak tahu siapa yang bisa menemani dia. Ketika mencari putrinya sendiri pun dia juga tidak bisa merasa. Dia mengingat-ingat bahwa dalam mimpi itu dia tidak punya teman yang ikut mencari putri. Anda lanjutkan pada catatan kategori berikutnya.
Anda ingat-ingat, adakah peristiwa yang beberapa hari sebelumnya berkaitan dengan mimpi ini? Sang pemimpi ini ternyata punya satu daya ingat, yang dicatat dalam analisis mimpi ini. Saya ingin menempati rumah yang bernomor 19. Jadi pada beberapa hari sebelumnya, dia punya satu keinginan. Dia ingin pindah rumah yang rumahnya itu bernomor 19. Lalu perhatikan dan tulislah warna, angka, kata-kata, tanggal kalau ada, simbol-simbol atau pesan-pesan yang terungkap dalam mimpi. Contohnya, dari mimpi ini tercatat ada simbol angka 19, ada simbol angka 9. Ada pesan tapi tanpa kata-kata. Yang otomatis menggerakkan tubuh pemimpi itu dalam mimpi itu ya, lari mengejar si putri hingga ke lantai 19, akhirnya turun ke lantai 9. Kemudian catat lagi, dikategorikan apa yang berkesan pada bagian awal mimpi. Anda harus melihat catatan urutan mimpi tadi. Misalnya, saya bepergian bersama keluarga, ada rasa kebersamaan. Apa yang berkesan pada bagian tengah mimpi? Ada rasa kehilangan putri. Setelah merasa kehilangan, timbul kepanikan, lalu menuju lantai 19. Mungkin dia tidak begitu panik setelah sampai di lantai 19. Atau mungkin sebaliknya. Nah, itu yang Anda perlu ingat-ingat. Ini hanya contoh ketika pemimpi melakukan pencatatan terhadap mimpinya dalam buku agenda. Kemudian apa yang berkesan pada bagian akhir mimpi? Contohnya, menemukan lantai 9. Ini menimbulkan kesan yang luar biasa. Meskipun dia tenang di lantai 9, transisi dari naik lift tadi dari lantai 19 ke lantai 9, tapi dia merasa gagal belum menemukan anaknya atau si putri. Tahap kedua adalah analisa mimpi yang merupakan kelanjutan dari pencatatan mimpi. Kita kategorikan ada 3 jenis mimpi. Yang pertama, mimpi mental. Mimpi mental itu hanya mimpi tentang kegiatan rutin atau kegiatan yang sering dilakukan sehari-hari. Alam bawah sadar Anda itu akan memproses apa yang telah Anda lakukan atau Anda alami sehari-hari. Contohnya dalam mimpi ini adalah mimpi perjalanan ke Surabaya, mimpi bermalam, jalan kaki. Pemimpi ini punya kebiasaan jalan kaki, punya kebiasaan perjalanan kemana-mana, gitu, termasuk ke Jawa Timur. Ini suatu contoh simbolik dari kegiatan sehari-hari yang telah direkam oleh alam bawah sadar sehingga muncul ke mimpi. Ada juga kegiatan dia jalan kaki ke pegunungan. Jalan kaki ke pegunungan ini memang memerlukan fisik yang luar biasa. Ya. Mungkin dia suka tirakat dan sebagainya. Ada juga perjalanan ke beberapa tempat di Jawa Timur atau memang jalan-jalan tempat wisata, dia suka wisata. Ya. Alam bawah sadar akan memproses kegiatan rutin atau kegiatan keseharian yang berulang-ulang itu. Ini adalah contoh dari kategori mimpi mental. Kategori kedua adalah mimpi fisik. Ini sinyal bagi Anda tentang kesehatan, keseimbangan tubuh, bisa juga fokus kegiatan fisik dan kegiatan psikis gitu. Contohnya, dalam mimpi itu dia mengejar si putri tapi gagal menemukan jejaknya. Ini sinyal bahwa kesehatan dia sedang tidak seimbang. Mungkin efek dari operasi kanker yang dialami atau efek selama pandemi dia harus banyak mengisolasi diri dan seterusnya. Kategori ketiga, mimpi spiritual. Pesan dari alam ruh ke jiwa yang sadar. Bisa pula pesan ini adalah pesan dari malaikat pelindung, leluhur, atau pesan-pesan kenabian yang luhur. Jadi bukan pesan-pesan doktrin atau dogma. Contohnya, si pemimpi ini mendadak berada di lantai 19 atau turun ke lantai 9. Ini bisa saja merupakan pesan dari alam ruh ke jiwa yang sadar. Tiba-tiba simbol-simbol ini muncul. Mungkin ada hubungannya dengan peristiwa beberapa hari sebelumnya, tetapi mengapa itu muncul? Nanti kita bisa lihat. Nah, ini kategori mimpi yang bisa Anda lakukan pada tahap awal. Lalu berdasarkan kategori mimpi itu, kita lanjutkan untuk mengkategori simbol-simbol dalam mimpi. Jadi jangan langsung mempercayai mimpi. Lakukan analisa dulu secara simbol-simbol. Pertama, ada simbol universal. Anda menyadari bahwa ada satu simbol ketaksadaran yang berlaku bagi siapapun, terutama itu berkaitan dengan simbol budaya. Itu bisa positif atau negatif. Misalnya begini, kepanikan itu adalah simbol universal. Siapapun menyimpan kepanikan dalam alam bawah sadar. Tetapi tidak menghilangkan bahwa kepanikan itu selain dia simbol universal yang melekat, seperti gaya seseorang yang kehilangan keluarganya itu kan panik.
Nah, itu harus Anda catat betul dan tidak berarti harus Anda singkirkan. Itu ada pesan-pesan simbolik tersendiri. Oleh karena itu kategorikan sebagai simbol universal. Karena siapapun dalam kebudayaan manapun kalau kehilangan anggota keluarga pasti panik. Dan simbol kultural. Ini simbol bagi Anda dan komunitas Anda yang memang benar-benar pasti paham. Karena apa? Karena Anda dan komunitas itu sama-sama tumbuh dalam keyakinan, kebiasaan, dan bahkan ritual tertentu. Contoh, ada satu dalam mimpi itu ada satu simbol kebersamaan untuk bepergian dengan keluarga. Ini simbol kultural. Siapapun pasti akan bepergian dengan keluarga dan merasa dekat, merasa bahagia. Ini simbol kebersamaan dan kekerabatan. Lanjut lagi, misalnya dalam mimpi ini ada pencarian anak yang hilang. Ini jejaknya kemudian menghilang. Ini mungkin bisa saja dikategori sebagai simbol kultural bahwa kebiasaan keluarga pemimpi ini punya ikatan kekerabatan yang begitu kuat. Nah, jangan remehkan hal-hal semacam ini. Yang ketiga, Anda kategorikan simbol personal, simbol yang mungkin hanya Anda paham sendiri. Yang tadi saya sebut ada hubungan dengan hal-hal yang pesan leluhur misalnya. Simbol angka 9 dan 19, ada simbol lagi hotel atau ruangan bertingkat. Ini adalah contoh simbol yang hanya bisa Anda pahami. Hanya yang bisa dipahami oleh pemimpi. Ini sinkron dengan peristiwa beberapa hari sebelumnya bahwa sang pemimpi ini ingin menempati rumah bernomor 19. Baik kawan-kawan sekalian penonton, kita akan melaju ke tahap berikutnya, itu tahapan tebaran 5 kartu. Jadi spirit tebaran 5 kartu ini mencampur antara kartu arkana mayor dan minor. Anda melakukan shuffling terlebih dahulu, kocok terlebih dahulu. Setelah kita melakukan shuffling, ada 5 posisi tebaran kartu. Tebaran kartu ini hanya fokus pada arkana mayor sebagai latihan pertama, dan bagi Anda juga bisa mencoba sendiri di rumah. Kenapa arkana mayor? Ini karena untuk memudahkan penghayatan atau internalisasi selama proses pembelajaran kartu tarot. Apalagi tarot mimpi kalau sudah digabung dengan arkana minor memang akan tambah lebih rumit, tapi itu akan kami sajikan di video berikutnya. Yang pertama adalah kita pastikan dulu hasil kocokan itu, hasil tebaran. Tebaran yang pertama itu posisinya adalah mengisahkan pengaruh mimpi secara umum. Posisi kartu pertama ini akan menjelaskan mengapa sih mimpi itu hadir. Kartu ini akan membantu menjelaskan kepada pemimpi atau pada penanya situasi mimpi itu sendiri. Apakah itu mimpi mental, apakah itu mimpi fisik atau mimpi spiritual. Nah, karena kartu yang keluar adalah The Sun atau arkana mayor, sebagian dari arkana mayor, maka ada makna simbolik. Misalnya, yang pertama, mimpi panik itu mengisyaratkan secara mental bahwa pemimpi itu perlu menyadari ada satu isyarat-isyarat melalui mimpi bahwa sesuatu yang diterima itu juga akan dinikmati. Misalnya, dalam mimpi itu ada mimpi perjalanan ke Surabaya. Mimpi perjalanan ke Surabaya itu akan dijalani juga entah kapan, tetapi juga perlu dinikmati. Ada simbol dari mimpi itu, ada satu petunjuk agar pemimpi perlu mulai menikmati hidup. Saran dari mimpi, nikmatilah perjalanan hidup. Ini terkonfirmasi kepada pemimpi bahwa selama ini dia terlalu sibuk melakukan perjalanan tapi kurang menikmati. Dia harus dikejar-kejar antara dunia kerja dan dunia jalan-jalan wisata. Dan yang kedua, mimpi panik yang menjadi tema dalam video ini mengisyaratkan secara fisik agar pemimpi menjaga keseimbangan tubuh. Elemen The Sun ini adalah api, terhubung dengan organ telinga. Nah, coba saja dirasakan organ sekitar telinga, telinga dan belakang leher. Apakah berat rasa sakit dan mulai membaik? Pesan ini terkonfirmasi oleh pemimpi yang kita lakukan analisa tarot mimpi. Memang di sekitar telinga dan leher itu ada efek operasi, kaitan kanker dan seterusnya. Saya tidak mengkonfirmasi kankernya seperti apa, tetapi itu kan rahasia klien atau rahasia penanya, rahasia pasien. Maka saya cukup meyakini bahwa sekitar telinga terhubung dengan elemen The Sun, dan yang penting mulai membaik. Kategori ketiga, ada interpretasi begini. Mimpi panik ini mengisyaratkan spiritualitas agar pemimpi itu menyadari simbol angka 19 dan 9 itu sebagai puncak perjalanan. Kebetulan saja puncak pencerahan dalam kartu The Sun angka 19 ini sinkron dengan keinginan dia yang ingin pindah rumah ke nomor 19. Kira-kira itulah makna yang pertama, pengaruh besar yang mimpi kepada dirinya.
Kartu kedua. Kartu kedua ini mengisahkan atau menyimpulkan tindakan apa yang disarankan mimpi. Tebaran kartu kedua ini juga akan penting bagi Anda untuk mengisyaratkan bahwa mimpi itu memberikan panduan atau petunjuk arah kepada pemimpi. Apakah ada pesan konkret dari mimpi yang hendak disampaikan kepada pemimpi? Bagaimana sih pemimpi itu seharusnya merespon pesan-pesan dari mimpi? Di sini kartu yang keluar adalah The Emperor. Mana simboliknya begini, The Emperor itu menyimpulkan bahwa mimpi ini memberikan petunjuk agar pemimpi harus lebih berani atau tidak menyerah begitu saja dengan keadaan yang melingkupinya sekarang. Misalnya dalam urutan mimpi itu, mimpi mengejar putri, itu merupakan kepanikan dari sisi alam sadar sih. Tapi sebenarnya itu juga merupakan kekuatan tersembunyi bagi pemimpi supaya tidak menyerah dengan keadaan sekarang. Entah itu dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, sakit, atau ingin pindah rumah tapi ya masih punya hambatan finansial misalnya. Nah, kemampuan agresif ini yang disibukkan oleh The Emperor itu masih berada di alam roh, belum manifest. Alam bawah sadar The Emperor yang melekat pada mimpinya si pemimpi ini mengisyaratkan agar energi ini segera digunakan ketika dia ingin memindahkan domisilinya atau ingin pindah rumah ke nomor 19. Ini sinkron dengan The Sun. Ada makna lain yaitu mimpi panik ya. Mimpi panik yang dialami oleh pemimpi ini memberikan panduan bahwa ada sisi dari bawah sadar dia itu mudah merasa kehilangan. Disimpulkan dengan mimpi tadi, dia mengejar si putri tapi kehilangan jejak. Atau ada juga rasa kehilangan itu sebenarnya direspon agar tidak pilih kasih, mau pindah rumah atau memperhatikan si putri. Alam bawah sadar melalui simbol The Emperor ini menyatakan pemimpi tidak perlu merasa kehilangan si putri, tetapi pemimpi perlu menyeimbangkan bahwa cinta kasih itu harus diterapkan tanpa pilih kasih. Cinta kasih juga diterapkan kepada kerabat lain yang akan menjadi penghuni rumah baru nomor 19. Atau kalau dia hidup sendiri antara pemimpi dengan anaknya misalnya, maka dia hanya perlu menyeimbangkan cinta kasih kepada rumah yang baru itu dan kepada si putri. Inilah The Emperor. Jadi kepanikan itu adalah ilusi ketika dia merasa muncul dalam mimpi dan dia berhasil atasi ketika bangun tidur. Lalu juga posisi The Emperor ini kan terhubung dengan elemen api ya. Jadi api dalam pengetahuan Mandala Paukon itu terhubung dengan posisi di selatan. Maka saya minta kepada pemimpi ini apakah untuk ngecek itu apakah rumahnya yang bernomor 19 atau rumah yang dia tempati sekarang misalnya itu menghadap selatan. Nah, kemungkinan mimpi ini juga mengisyaratkan bahwa rumahnya sekarang itu menghadap selatan dan besok akan menghadap selatan lagi. Setelah saya konfirmasikan kepada si pemimpi, memang benar rumahnya menghadap selatan. Tebaran kartu ketiga posisinya di sini misalnya itu keluar kartu The Hanged Man. The Hanged Man ini kan manusia tergantung. Kalau dalam kartu sebelumnya namanya ilusi, kepanikan itu adalah ilusi, terus dia dalam posisi tercerahkan, maka dalam konteks posisi tebaran ketiga ini ada maknanya. Itu kedudukannya ini adalah hasil dari tindakan yang disarankan mimpi. Jadi dengar dari mimpi itu kita bertanya apa sih hasilnya. Kita bisa menganalisis di sini, melakukan interpretasi. Posisi kartu ketiga ini berarti ada satu penglihatan yang selama ini nggak terlihat, tapi muncul melalui mimpi. Ada satu pesan profetis misalnya, pesan-pesan kenabian, pesan-pesan suci, pesan kebijaksanaan yang semuanya bersumber dari mimpi. Anda harus melakukan interpretasi itu. Ada pengetahuan dari mimpi agar pemimpi itu harus memastikan ketajaman intuisinya, pikiran dan tindakan komunikasi. Itu kalau dalam posisi ketiga, posisi kartu yang ketiga. Nah, sekarang kita interpretasi. Mana simboliknya ketika kartu The Hanged Man ini keluar? Yang pertama, mimpi panik ini mengisyaratkan agar pemimpi itu harus berhenti sebentar atau setidaknya menahan diri atas suatu peristiwa yang berkaitan dengan pindahan rumah. Karena ada peristiwa sebelumnya dia nyata ya, ini menginginkan pindah rumah. Ini kan seperti simbol Medusa, jadi dia harus freeze gitu, beku, berhenti dulu. Mungkin juga karena The Hanged Man ini kaitan dengan elemen air. Situasi sekarang ini sedang hujan deras, jadi kalau mau pindah rumah ya sebaiknya bertahap saja.
Atau ada lain, simbol The Hanged Man itu juga mengisyaratkan alam bawah sadar pemimpi agar dia tuh istirahat dulu. Seiring mungkin ya kesehatan mata. Jadi kalau di sini The Hanged Man itu terhubung dengan elemen air, maka air itu terhubung dengan elemen organ mata. Mungkin mata dalam kesehatan matanya sedang lemah, atau juga mungkin makna lain mata pencarian sedang fokus untuk membiayai kesehatan tubuhnya yang harus rileks gitu, harus dipulihkan. Jadi sementara agenda pindah rumah dengan kaitan satu keinginan yang tersembunyi atau keinginan yang selama ini sudah direncanakan, itu harus berhenti dulu, tunda dulu pindah rumah. Saran kami adalah pemimpi perlu bermeditasi apapun yang metodenya. Tajamkan intuisi dalam pengambilan keputusan, entah itu kaitan dengan kesehatan tubuh, pindahan rumah, atau masa depan anaknya. Itulah posisi kartu ketiga. Posisi kartu keempat Anda bisa menebar sendiri. Nanti ada kartu keempat dan kartu kelima. Nah ini biar enggak rut. 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kartu keempat Death. Kartu keempat ini posisinya adalah posisi keempat dalam tebaran ini maknanya adalah pesan utama dari mimpi. Apa sih pesan utama dari mimpi itu? Nah, kita harus menghubungkan dengan kartu-kartu sebelumnya. Kebetulan saja ini pemimpi ini memperoleh kartu yang berurutan ya, dari The Hanged Man yang ke-12 ya, dan lalu Death 13. Kedua kartu ini elemennya sama, yakni air. Nah, hal-hal air itu terkait dengan perasaan. Begitu banyak ya perasaan itu berperan dalam mimpi. Dan melalui perasaan pula hal-hal kepanikan itu teratasi setelah pemimpi itu bangun tidur. Perjalanan dari Hanged Man menuju ke Death itu mengisyaratkan bahwa pemimpi itu perlu menghindari hubungan bisnis, hubungan antar personal, hubungan kaitan dengan pindahan rumah yang mungkin sifatnya spekulatif. Jadi jauhi dulu hubungan-hubungan yang spekulatif, dan kami sarankan melalui simbol-simbol mimpi yang teranalisis demikian rupa, Anda atau pemimpi perlu berhitung, entah itu menghitung kemampuan fisik, mental, dan spiritual. Mana simboliknya ya, death itu juga berarti perubahan, transformasi, pergantian kehidupan. Jadi setelah pemimpi mendapat pesan berhentilah sejenak gitu, dari kartu ini The Hanged Man, maka pemimpi barulah bisa paham inti dari pesan utama mimpi itu sendiri. Jadi kalau dia nggak berhenti, nggak meditasi, atau ya sekedar menyadari napas, dia nggak bisa paham kenapa kok ada kartu death. Nah, disinilah kita kaitkan dengan peristiwa sebelumnya, sebelum tidur atau sebelum bermimpi, yaitu dia ingin pindah rumah nomor 19. Pindah rumah itu berarti dalam konteks simbol death itu berarti pergantian kehidupan yang drastis. Jadi kami sarankan tunda dulu sampai ada keseimbangan dengan kemampuan fisiknya. Alam bawah sadar death itu mengisyaratkan pindahlah setelah pemimpi berada dalam keadaan sehat. Perhatikan juga hubungan antara pemimpi dengan anaknya atau putri. Kalau terlalu dekat, cobalah ambil jarak. Kalau terlalu beku, berusaha lebih dekat. Hanya itu yang perlu dilakukan. Tidak perlu perubahan drastis dalam membina hubungan dengan anak. Kalau dalam mimpi kan kelihatan begitu atau terasa begitu dahsyat ya, dia ngejar anaknya yang hilang sampai nggak ketemu. Tapi dalam alam energi atau interpretasi simbol, maka death ini cukuplah Anda perlu memperbaiki pola hubungan. Kalau terlalu dekat ya cobalah ambil jarak, kalau terlalu beku ya berusaha lebih dekat. Kemudian ada interpretasi angka. Ada di dalam mimpi itu ada angka simbol 19 ke 9. Pada mimpi ini ya angka ini memang keluar. Tapi pesannya kalau kita lihat dari death, ada rasa kesendirian. Dia merasa sendiri pemimpi ini, dan pada saat yang bersamaan ada juga yang dicari, yaitu putri. Dia berjalan sendirian, tapi pada saat yang bersamaan ada yang dicari. Putri itu merupakan tokoh utama dalam mimpi. Mungkin ada keinginan putri yang memang belum sinkron dengan rencana atau kehendak pemimpi. Saya konfirmasi, ternyata memang sang anak masih punya keinginan untuk bekerja, tetapi sang ibu atau orang tua punya rasa keibuan yang ingin tidak lepas anaknya
dari pengawasannya, dari kedekatan fisiknya dan seterusnya. Ini menimbulkan hal-hal yang menumpuk di alam mimpi. Kemudian angka 9 pada mimpi secara simbolik itu juga sebelumnya kan merupakan simbol mimpi spiritual. Nah, kami sarankan karena posisinya kartu transformasi atau death, kemungkinan waktu pindahan yang tepat itu ya bisa saja tanggal 9 September tahun 2021 atau tanggal 19 September tahun 2021. Angka 9 dan 19 ini hanya perkiraan saja berdasar simbol alam bawah sadar yang muncul dalam mimpi. Kalau kita hitung tanggal 9 September dan 19 September itu sama-sama jatuh pada pasaran pon. Kalau pon dalam kalender Jawa itu terhubung dengan elemen air, kebetulan selaras dengan elemen death, yaitu air. Kami sarankan pindah rumah ditunda dulu. Kami sampaikan kepada beliau pemimpi, dan ternyata dia memang sedang menunda tapi belum memutuskan kapan waktu yang tepat. Dan saran untuk memindahkan seluruh barang ke rumah yang baru akan mempertimbangkan rekomendasi ini. Bisa saja tanggal 9 September atau 19 September. Secara rasional dalam tindakannya dia akan sedang mengumpulkan uang dan tenaga untuk lebih happy gitu kalau pindah rumah. Yang terakhir adalah kartu kelima. Ketika dilihat dari sini posisi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Anda hanya perlu menebar 5 kartu. Kartu kelima ini memposisikan bahwa ada satu isyarat dari mimpi. Apa yang sedang terjadi pada kehidupan si pemimpi? Apa yang diperintahkan oleh mimpi? Atau apa yang disarankan mimpi secara keseluruhan? Kebetulan kartu yang keluar adalah The World atau dunia. Ini kan kartu Arkana Mayor yang paling terakhir. Kalau The World ini maknanya bahwa segala tujuan pemimpi itu pada dasarnya sudah tercapai. Pemimpi tetap pindah rumah tapi waktunya tertunda. Ini nyambung dengan death. Mimpi tentang kehilangan si putri dalam konteks urutan mimpi tadi itu merupakan pembelajaran bagi pemimpi bahwa memang ada potensi kehilangan secara rohaniah, tetapi sekaligus akan ada hal yang lain yang harus dikejar, ada hal lain yang harus mulai dicanangkan. Misalnya, fasilitasilah keinginan si anak, si putri itu dalam mimpi yang Anda merasa kehilangan, tanpa harus mendikte anak, tanpa harus mengorbankan kesehatan diri. Tetaplah berkomunikasi dengan si putri tanpa harus mendikte bahwa dia nggak boleh kerja dan seterusnya, atau mungkin beri aja fasilitas pekerjaan dari rumah, work from home, menggunakan kekuatan internet misalnya, atau pertemuan yang sesekali saja di sekitar lokasi domisili. Fokus juga penyihatan diri dan barulah pindahan rumah. Yang diperlukan hanya menjalankan saja, tidak perlu susah payah lagi. Kalau udah kartu The World keluar, maka siklus kehidupannya sudah paripurna. Tapi sekali lagi ini energi, tinggal Anda memanifestasikan sebagai pemimpi. Nah, yang terakhir ada satu pesan batin. Kalau kita melihat lesson learned dari kartu yang kelima ini, lesson learned bahwa ada pesan batin dari leluhur ya. Saya tidak memastikan seperti apa gitu ya, tapi ada suara audio batin ketika melakukan interpretasi terhadap kartu ini, bahwa mimpi itu mengisyaratkan sang pemimpi itu perlu menonton dan mempelajari tari Bedoyo Ketawang. Tari itu terhubung dengan gambar simbolik perempuan penari dalam kartu The World. Oleh karena itu, simbol-simbol kartu ini secara psikologis harus dimaknai secara khusus. Secara kultural, tari Bedoyo Ketawang itu memang secara mistis berhubungan dengan tari Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Tetapi dalam konteks demikian kita juga harus paham, naskah sastranya Pramudia Anantatur itu menceritakan Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu sebenarnya simbol atau mitos bahwa Mataram itu terdesak di selatan, gagal di utara, dan ingin menciptakan mitos bahwa kuasailah selatan. Secara keseluruhan, psikologi mimpi yang mendekatkan antara kartu tarot dengan mimpi itu menggarisbawahi bahwa mimpi itu bukan mistis, semua bisa dipelajari, dan tarot itu bukan sesuatu hal yang tidak masuk akal, semua ada penjelasannya. Untuk bagian yang terakhir di kartu kelima, maka kekuatan lesson learned dari kartu ini tetaplah mengandung misteri.
Entah Anda bisa menganggap Kanjeng Ibu Ratu Kidul sebagai tokoh mitos, makhluk halus, itu terserah. Itu bisa dua makna. Anda yang penting mempelajari tariannya, bahwa secara kultural Anda perlu mengalihkan energi dari serba hal-hal yang mungkin spiritualistis, tetapi itu menyedot energi Anda kembali untuk mempelajari budaya. Bahwa kekompakan dalam kehalusan yang tercitrakan dalam tarian Bedoyo Ketawang, itulah makna sesungguhnya, bukan untuk terlalu fokus pada sosok Kanjeng Ibu Ratu Kidul di alam lain. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.